Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan. Yang rasa syukur itu kita wujudkan dan kita buktikan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan itulah hakikat takwa. Maka pada siang hari ini kita masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di masjid kita tercinta ini. Ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita dan mudah-mudahan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fi jasadi mudghah." Bahwa sesungguhnya dalam diri seseorang itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Yang apabila segumpal daging itu bagus kualitasnya, maka baguslah seluruh apa yang ada dalam diri orang tersebut. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Namun apabila yang daging itu yang sedikit itu, yang kecil itu rusak, maka fasadat jasadu kulluh. Rusaklah seluruh apa yang ada di dalam diri seorang tersebut. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah hati manusia. Maka jelaslah bagi kita bahwa sesungguhnya yang memimpin seseorang itu adalah hatinya. Orang itu akan bahagia atau susah bukan tergantung banyaknya harta yang dia miliki, bukan tergantung mewahnya rumah yang dia bangun, tetapi suasana hati inilah yang menjadi penentu. Maka hati ini menjadi raja dalam diri kita, sehingga kita harus senantiasa melakukan tazkiyah, pembersihan hati ini agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Maka perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini, khatib menyampaikan resep dari Rasulullah SAW agar hati kita menjadi hati yang jernih, agar hati kita menjadi hati yang tenang, agar kita termasuk orang-orang yang bahagia. Rasulullah bersabda, "Inna hadhil quluba la tasda'u." Sesungguhnya hati manusia itu berkarat. Sesungguhnya hati manusia itu kotor, terkotori oleh dosa-dosa dan kesalahan yang ia lakukan. Wa inna jila'aha, adapun pembersihnya, cleanernya yang akan bisa menjadikan hati itu bersih ada 3, kata Rasulullah. Yang pertama, yang bisa membersihkan hati itu adalah qiraatul Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Tentunya membaca Al-Quran dengan mentadaburi maknanya, dengan memahami maknanya. Maka ketika kita membaca Al-Quran dengan mentadaburi maknanya, hati kita itu akan menjadi tenang. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu." Siapa yang dalam hidupnya ini menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, sebagai imamnya, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan menuntun dia, membimbing dia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu, siapa yang membelakangi Al-Qur'an, membelakangi dalam artian dia tidak pernah mendekatkan diri kepada Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu belum tentu satu hari dia baca Al-Qur'an, maka kalau sudah demikian Al-Qur'an itu akan menyeret dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita jujur dalam diri kita masing-masing. Sudahkah Al-Qur'an ini menjadi sahabat kita di dunia ini? Intensitas kita atau kedekatan kita dengan Al-Qur'an, apakah sudah betul-betul menjadikan kita itu tercerahkan hati kita, tercerahkan pikiran kita dengan Quran, atau malah justru kalah dengan alat kecil yang bernama HP atau handphone itu? Maka ketika kita ingin hati kita itu cerah, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Yang kedua, yang menjadi pembersih hati itu adalah wa dzikrul maut, memperbanyak mengingat kematian. Orang itu kalau sudah ingat mati, maka dia akan berhati-hati dalam hidup dan kehidupan dunia ini. Karena dia sadar setiap yang kita lakukan ini pasti akan ada pertanggungan jawab. Nanti kita akan berhadapan dengan Qadi Rabbul Jalil, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika itu setiap sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungan jawab. Tetapi manakala orang itu sudah lupa kematian, dia terlena, terperdaya oleh gemerlapnya kehidupan dunia ini, kemudian akhirnya sampai pada ajal dia belum sempat taubat, naudzubillah min dzalik. Maka ketika kita ingin hati kita menjadi hati yang lembut, hendaklah kita memperbanyak mengingat kematian. Mengingat bahwasanya dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya tempat kita mampir, tetapi yang sementara ini akan menentukan kehidupan akhirat kita. Maka watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, perbanyaklah bekal di dunia ini, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dunia ini kita akan bisa mengumpulkan bekal untuk akhirat kita. Yang ketiga, yang terakhir, yang bisa membersihkan hati adalah wahuduru majalis dzikri, majalisal ilmi. Senang menghadiri majelis-majelis ilmu, senang menghadiri kajian-kajian keislaman dalam rangka menumbuh suburkan rohani kita. Karena kajian-kajian itu adalah gizi rohani kita, sehingga dengan itu kita akan teringat, kita tidak akan terlena dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Maka para jamaah rahimakumullah, jikalau kita perhatikan sekarang ini, apalagi zaman sudah akhir seperti ini, ya, banyak orang yang tersibukkan dengan urusan-urusan dunia yang sifatnya itu sementara. Ya, banyak orang itu memperjuangkan mati-matian sesuatu yang sesungguhnya tidak dibawa mati. Oleh karena itu beruntunglah orang yang dia sudah tersadar di dunia ini, dia memperbanyak bekal untuk akhiratnya. Dan itulah yang dikatakan orang cerdas menurut Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu dalam mendefinisikan orang yang cerdas itu bukan orang yang mempunyai gelar profesor doktor, bukan orang yang mempunyai gelar kesarjanaan yang banyak, bukan itu. Sederhana sekali Rasulullah mendefinisikan orang yang cerdas itu. Beliau bersabda, al-gayyis, orang yang pandai, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ada dua ciri-ciri orang yang cerdas menurut Rasulullah. Yang pertama, mandana nafsahu, orang yang bisa mengekang nafsu dunianya, orang yang tidak diperturutkan oleh keinginan-keinginan dunianya. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut, dan dia rajin mengumpulkan bekal akhiratnya. Dia rajin melakukan amalan-amalan ibadah yang kelak itu akan dibawa kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang cerdas versi Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang seperti itu. Kita diberikan ketajaman mata hati untuk melihat akhirat. Dunia ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak amal solih. Dunia ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman, Islam, husnul khatimah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi
satu keterangan yang bermanfaat yang dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Filistin. Allahumma sallimna ya Allah min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.